Takkan Arif. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Sirfan Zaki dengan IPM 23351099. Dengan rekan Saya Gusti Yolanda Pratama dengan NPM 23351086. Saya Jalan Tiga di Pratama dengan NPM 2335 10 19 5. Baiklah, di sini kami akan menjawab soal nomor satu dari soal UAS yang telah diberikan oleh Bapak Anggi. Yang di mana di sini kami menggunakan domainnya yaitu tentang kesehatan. Yang di mana di sini kami menggunakan data kesehatan diabetes. Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang banyak terjadi di Indonesia. Deteksi dini sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi seperti gagal ginjal, stroke, dan penyakit jantung. Namun, pemeriksaan medis klinis membutuhkan biaya yang cukup besar dan tidak semua masyarakat memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Masalah yang ingin diselesaikan adalah bagaimana cara memprediksi risiko diabetes seseorang hanya berdasarkan data kesehatan dasar dan gaya hidup. Nah, yang lanjut kepada codingan yang pertama yaitu mengimport, mengimport pandas. Ah, yang coding yang kedua yaitu menginputkan data diabetes yang telah ada. Yaitu memasukkan file data diabetes Indonesia yang berisikan usia, jenis kelamin, glukosa, tekanan darah, BMI, riwayat keluarga, aktivitas fisik, dan diabetesnya. Yang dimana di sini ada data jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ah, ada usia 45 perempuan, 34 laki-laki, 29 perempuan, 51 laki-laki, dan 60 perempuan. Yang di mana perempuan yang berusia 45 yaitu memiliki glukosa 180, tekanan darah 85, BMI-nya 32,5, riwayat keluarga 1, aktivitas fisik rendah, diabetes, memiliki diabetes. Yang kedua itu data laki-laki berusia 34 tahun dengan glukosa 140, tekanan darah 78, BMI 28,1, riwayat keluarganya 0, aktivitas fisik sedang dan tidak memiliki diabetes. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini merupakan info dari data diabetes. Ah, di sini menunjukkan ah, kolom dari diabetes tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johan Dika. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan codingan yang ada. Yang dimana di sini label encoder, yang dimana DF jenis kelamin, fit transform. Yang dimana di sini fungsi label encodernya ini untuk merubah dari huruf ke angka. Yang dimana jenis kelamin laki-laki itu 0, kemudian jenis contohnya jenis kelamin laki-laki itu 0 dan jenis kelamin perempuan tuh 1. Kemudian aktivitas fisiknya pun sama juga. Contohnya eh, sedang 0, rendah 1, tinggi 2. Dan kemudian di sini ada X, Y drop diabetes, X1, kemudian Y DF diabetes. Yang dimana X drop diabetes X ini digunakan untuk membuat variabel independen atau fitur. Kemudian di bagian kolom diabetes ini dihapus dari data frame. Kemudian X1 itu menandakan penghapusan dilakukan pada kolom bukan baris. Kemudian
YDF diabetes ini diambil sebagai target, diambil dari target yang akan diprediksi oleh model. Kemudian selanjutnya ada scalar, standar scalar, kemudian X scalar, kemudian scalar titik fit transform. Yang dimana di sini membuat objek standar scalar dari library scalar processing ING. Kemudian berfungsi untuk mengubah data sehingga memiliki rata-ratanya 0, kemudian standar deviasinya 1. Kemudian di sini ada X scalar fit transform X yang dimana di sini berfungsi untuk menghitung mean dan standar deviasi dari setiap fitur pada X. Kemudian ada transformnya di sini melakukan proses standarisasi menggunakan nilai tersebut. Baik, selanjutnya yaitu X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Kemudian train test split, yang dimana di sini tuh yang train test split ini fungsi untuk scale model atau selection yang digunakan untuk membagi dataset secara acak. Kemudian di sini ada X-scaled, di mana fitur ini sudah melalui proses standarisasi. Kemudian ada Y di sini variabel target yaitu kolom diabetes. Kemudian ada tes size 0,2 yang dimana ini digunakan agar hasil pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan. Nah, selanjutnya ada di sini ada model random force classifier yang dimana di sini n estimatornya 200, kemudian random state-nya 42. Di sini kemudian di sini ada Y-Pred model predict X test yang dimana di sini model prediknya merupakan metode untuk menghasilkan prediksi kelas berdasarkan model machine learning yang telah di training, yang dimana sebelumnya menggunakan X-train dan Y-train. Kemudian di sini ada X-test yang dimana menggunakan data fitur uji yang tidak digunakan saat proses pelatihan model. Nah, di sini ada kemudian di sini ada print akurasi score, Y-test, kemudian Y-thread. Kemudian print and classification report, Y-test dan Y-thread. Kemudian dari sini menampilkan hasil confusion matrix. Kemudian menampilkan hasil confusion matrix Y-test dan Y-thread. Yang dimana akurasinya itu menunjukkan presentasi prediksi yang benar dan seluruh data diuji. Kemudian di sini ada classification report yang dimana di sini menampilkan matrik evaluasi untuk setiap kelas 0 dan 1. Kemudian di sini ada confusion matrix yang dimana menunjukkan jumlah true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, di sini ada hasilnya, precisionnya, kemudian recall, F1 score, dan support. Kemudian ada akurasinya, dan di sini ada confusion matrixnya. Nah, selanjutnya di sini ada PLT figure Pexes 6,4, yang dimana di sini membuat kanvas area gambar dengan ukuran 6 kali 4 inci, agar grafik tidak terlalu kecil atau besar. Kemudian ada SSS heat map, confusion matrix, Y-test, Y-pred, and not true, VMTD cam blues.
yang dimana menampilkan convention matrix dalam bentuk visual heat map. Convention matrixnya Y test, Y pred. Menghitung convention matrix dari hasil prediksi model A not true, yang dimana menampilkan angka di dalam kontak heat map. Kemudian B, VMT sama dengan D-nya itu yang untuk angka ditampilkan sebagai bilangan bulat atau digit. Kemudian C, cam-nya sama dengan blue-nya itu warna heat map yang digunakan gradasi biru. Kemudian yang ketiga itu ada PLT title, convention matrix. Di sini PLT title-nya memberikan judul pada grafik. Yang mana judulnya di sini Convention Matrix Random Forest Data Indonesia. Kemudian di sini ada PLTX Table Prediction-nya. Nah, di sini tabel prediction-nya di bagian bawah yaitu 0 dan 1. Kemudian di sini ada PLTY table yang dimana di sini menunjukkan aktual. Kemudian PLT show-nya itu menampilkan grafik output. Kemudian di sini ada fitur import test PD data frame yang dimana fiturnya itu berisi X columns, import testnya model features atau import testnya yang dimana kolomnya itu berisi riwayat keluarga, glukosa, tekanan darah, BMI, usia, aktivitas fisik, dan jenis kelamin. Dan memiliki import testnya di mana di sini riwayat keluarganya 0,232713, glukosanya 0,202852, kemudian tekanan darahnya 0,154766 dan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Satu, membuat area gambar berukuran 8 kali 5 inci agar grafik tampil lebih besar dan mudah dibaca. Dua, membuat grafik bar plot untuk menampilkan seberapa penting setiap fitur dalam model random forest. Memberikan judul pada grafik agar mudah dikenali. 4. Menampilkan grafik ke output. Di sini ada riwayat keluarga dengan importersnya 0,20, glukosa 0,15, tekanan darah 0,15, usia 0,10, aktivitas fisik 0,05, dan jenis kelamin 0,05. Kesimpulan dari proyek kami soal nomor 1 ini adalah machine learning dapat digunakan untuk memprediksi risiko diabetes berbasis data kesehatan sederhana. Algoritma random forest bekerja sangat baik pada dataset Indonesia. Model memberikan insight penting mengenai faktor-faktor paling berpengaruh terhadap diabetes. Proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan dataset yang lebih besar atau diintegrasikan menjadi aplikasi kesehatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, untuk soal nomor 1, mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.